setia. Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Shalom buat kita semuanya, Bapak Ibu yang terkasih. Kebenaran firman Tuhan yang menjadi makanan rohani bagi kita di minggu ke-7 setelah Trinitatis pada tanggal 26 Juli tahun 2020, diambil dari Yohanes 13 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Jikalau Bapak Ibu sudah membuka Alkitab di rumah masing-masing ataupun di gereja ini, saya akan membacakannya buat kita semuanya. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia sebagai penerbit Alkitab kita ini memberi judul Perintah Baru. Ayat 31. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayatnya yang terakhir, ayat 35. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Sampai di situ pembacaan kita. Bapak Ibu yang terkasih, Jemaat HKBP Palangkaraya, yang sampai saat ini kita masih beribadah di rumah masing-masing. Saya mau bertanya kepada kita. Pernahkah Bapak Ibu melihat stiker di mobil bagian belakang bergambar apel? Apel yang seolah-olah gambar apel itu sudah ada bekas gigitan di sisinya. Kalau kita melihat itu atau Bapak Ibu pernah melihat itu, apa artinya itu? Itu adalah tanda bahwa mungkin pemilik mobil itu memiliki handphone bermerek
iPhone. Bermerek iPhone. Jadi kalau Bapak Ibu melihat di sebuah mobil di belakangnya tidak ada stiker Apple yang seolah-olah ada bekas gigitan, berarti yang punya mobil itu belum tentu punya handphone merek iPhone. Karena katanya, saya belum pernah membeli handphone iPhone ya. Katanya kalau kita membeli handphone iPhone bermerek iPhone akan diberi stiker itu di kotaknya. Dan pemilik handphone itu akan mungkin menempelkannya di mobil atau di rumah. Bapak Ibu yang terkasih, saya mau mengatakan bahwa tanda di mobil itu menunjukkan dia mempunyai handphone bermerek iPhone. Sama seperti setiap orang Bapak Ibu yang bekerja di sebuah instansi atau sedang sekolah di sebuah sekolah tertentu, sekolah A, atau kuliah di sekolah B, dia pasti ingin memiliki sesuatu yang menunjukkan bahwa ia bekerja di instansi ini, dia sekolah di sekolah ini, dia kuliah di kampus ini. Seperti contohnya Inang Sintua Boru Sihotang. Kalau saya lihat di Facebooknya dia pakai rompi BNPB, itu mau menunjukkan bahwa Inang ini sedang atau bekerja di instansi tanggul bencana. Contohnya Amang Sintua Siregar, Bapak Ami. Kalau dia menggunakan topi dinas pertambangan, itu sebagai tanda dia bekerja di instansi bagian pertambangan. Sama juga Amang Tambunan, dia mempunyai name tag, kemana-mana dia pakai itu, TPRI tulisannya. Sudah pasti dia bekerja di instansi penyiaran TPRI. Tidak berbeda jauh dengan dulu Amang Sintua Sitanggang. Mobilnya itu bermerek Sosro dulu ya. Waktu saya pertama datang tahun pertama ke sini. Dia pasti bekerja di minuman Sosro. Itu tanda. Bukan bekerja di menjual minuman bir, bukan. Sama juga seperti Amang Sintua Manurung. Saya sering melihat Amang ini memakai pakaian PU, dinas PU. Berarti Amang ini menunjukkan dia bekerja di instansi PU. Setiap orang yang bekerja pada suatu instansi, sekolah, universitas, pasti ingin memiliki sesuatu yang menunjukkan bahwa ia bangga bekerja di situ, senang bekerja di situ. Pasti dia menggunakan tanda bahwa dia sedang menggeluti pekerjaan itu, sekolah itu, instansi itu. Hari ini Bapak Ibu, kita diingatkan, orang Kristen juga mempunyai tanda bahwa dia adalah orang Kristen. Tanda yang saya maksud di sini bukan seperti tanda yang kita kenal selama ini. Kalau memakai aksesoris Kristen, stiker salib atau kata-kata rohani, kalau memakai gantungan kunci salib, kalau memakai kalung salib, itu belum valid mengatakan bahwa kalau kita memakai aksesoris itu kita sebagai orang Kristen. Bukan itu maksud saya. Tanda orang Kristen itu disebut Kristen, tandanya itu ada di hati dan di pikiran. Oleh karena itu Bapak Ibu, bacaan Alkitab di minggu hari ini berbicara tentang kasih. Tanda orang Kristen itu pengikut Kristus adalah di hati dan di pikiran, yaitu kasih.
Bacaan Alkitab kita di minggu hari ini berbicara tentang kasih sebagai tanda yang harus dimiliki orang percaya. Ayat 35, ayat yang terakhir mengatakan hal itu. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ini tanda yang harus dimiliki orang Kristen. Bukan kasih muda-mudi maksudnya yang harus dimiliki. Tapi lebih dari kasih itu yang harus dimiliki orang Kristen sebagai tanda orang percaya. Kalau definisi tentang kasih, Bapak Ibu, kita boleh melihatnya di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Tapi perikop ini bukan berbicara tentang definisi kasih. Saya melihat perikop ini berbicara tentang kenapa Tuhan Yesus meminta murid-muridnya untuk menjadikan kasih sebagai tanda bahwa mereka adalah murid-murid Yesus. Ini pembahasan perikop kita. Bukan tentang definisi kasih. Karena definisi kasih kita boleh melihatnya di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 13. Tapi firman Tuhan ini, perikop ini berbicara tentang mengapa Tuhan meminta murid-muridnya untuk menjadikan kasih, saling mengasihi sebagai tanda bahwa mereka adalah murid-murid Yesus. Ada 3 hal yang hendak kita bawa dan renungkan dalam firman Tuhan ini. Dari perikop ini saya mengambil ada 3 hal mengapa Tuhan meminta murid-muridnya untuk menjadikan kasih sebagai tanda bahwa kita adalah pengikut murid-murid Yesus. Yang pertama, mengapa Yesus meminta menjadikan kasih sebagai tanda bahwa kita adalah murid-murid Yesus? Saya mengambilnya dari ayat 34. Karena kasih itu berasal dari Tuhan, bukan dari dunia. Kasih dunia itu berbeda dengan kasih surgawi. Itu sebabnya tema kita di minggu ini, kasih sebagai perintah baru. Kalau kasih dunia, engkau mengasihi aku, makanya aku mengasihi kamu. Itu kasih dunia. Tapi Yesus mengatakan, saya memberikan perintah baru. Kasih surgawi. Apa itu? Milikilah kasih tanpa batas. Milikilah kasih tanpa syarat. Di awal perikop ini Bapak Ibu di ayat 31 dikatakan sesudah Yudas pergi dari pertemuan mereka, Yesus sudah mengetahui dan tahu Yudas adalah pengkhianat dan telah meninggalkan perjamuan mereka. Setelah Yudas pergi baru Yesus mengatakan perintah yang baru, milikilah kasih tanpa syarat. Meskipun kau tahu bahwa orang lain mengkhianatimu, menjahatimu, mampukah kita mengasihinya? Itulah perintah baru. Kasih sebagai perintah baru, kasih tanpa syarat. Itulah sebabnya kenapa Yesus menginginkan murid-muridnya menggunakan kasih sebagai tanda bahwa dia percaya kepada Yesus. Karena kasih itu berasal dari Tuhan, bukan dari dunia. Kalau kita bandingkan dengan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah,
kasih tanpa syarat. Perintah baru. Yang kedua, mengapa Tuhan meminta murid-muridnya untuk menjadikan kasih sebagai tanda bahwa mereka adalah murid-murid Tuhan, yaitu karena Tuhan Yesus telah memberikan teladan mengasihi. Kalau yang poin pertama tadi dari ayat 34a saya ambil, poin yang kedua ini saya mengambilnya dari ayat 34b. Karena Tuhan Yesus telah memberikan teladan mengasihi. Sebelum perjamuan berlangsung, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Memberikan teladan. Dia Tuhan mencuci kaki murid-muridnya. Sebelum Yesus akan meninggalkan mereka. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan sesuatu tanpa tidak memberi teladan terlebih dahulu. Ketika Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk saling mengasihi, Yesus terlebih dahulu menunjukkan teladan, yaitu dengan membasuh kaki murid-muridnya. Bahkan membasuh kaki Yudas yang akan mengkhianati dia. Mampukah kita orang Kristen seperti itu? Itulah tanda bahwa kita murid Yesus, saling mengasihi. Dan poin yang ketiga Bapak Ibu yang boleh saya bagikan dari firman Tuhan ini, mengapa Tuhan meminta murid-muridnya untuk menjadikan kasih sebagai tanda bahwa mereka adalah murid-murid Tuhan. Itu saya mengambilnya dari ayat 33. Karena kasih dapat dilakukan semua orang, termasuk anak-anak, sampai dengan orang yang sudah tua. Tuhan meminta murid-muridnya untuk menjadikan kasih sebagai tanda bahwa mereka adalah murid Tuhan, karena kasih dapat dilakukan oleh semua orang. Makanya di ayat 33 Bapak Ibu, kalau kita cek Alkitab kita itu dikatakan apa? Di ayat 33 itu murid-murid dipanggil apa? Anak-anak. Coba bayangkan di ayat 33 mereka disebut anak-anak. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Karena kasih itu dapat dilakukan semua orang, termasuk anak-anak. Itulah tanda orang dikatakan Kristen. Tanda itu ada di dalam hati, dan di dalam pikiran, dan di dalam perbuatan. Tanda orang Kristen itu adalah pengikut Yesus, bukan di dalam aksesoris, bukan di dalam stiker atau benda-benda yang lain, tetapi di dalam hati, yaitu memiliki kasih. Kasih tanpa syarat. 3 poin itulah Bapak Ibu yang menjadi perenungan kita di dalam menjalani kehidupan di masa-masa pandemi ini. Sehingga saya membawa ketiga rangkuman itu, ketiga pembagian itu ke dalam sebuah rangkuman yang mengatakan menjadi pesan firman Tuhan, yaitu bagi kita semua di dalam melanjutkan kehidupan kita. Hidup dalam kasih membuat kita berbeda dengan orang lain. Bukan saja membuat kita berbeda, tetapi membuat kita diterima semua orang. Sudahkah kita menjadikan kasih sebagai tanda bahwa kita murid-murid Tuhan? Maka kita akan benar-benar Kristen sejati. Itulah tanda yang harus kita miliki. Tuhan kiranya memberkati firman Tuhan yang sudah kita dengarkan,
dan melalui kasih yang kita miliki, yang menjadi perintah baru dari Tuhan ini, memampukan kita menjalani kehidupan kita melewati masa-masa sulit ini. Salam sehat bagi semua jemaat HKBP Palangkaraya, bahkan yang mendengarkan khotbah ini. Tetaplah sehat dan miliki kasih Tuhan di dalam hati dan pikiran dan di dalam perbuatan. Karena hakikat dari kasih itu adalah memberi dan berbuat sesuatu. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa sumber cinta kasih, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, di mana Engkau Tuhan memberikan perintah baru kepada kami, yaitu supaya kami memiliki kasih tanpa syarat, yang memang terkadang kasih yang kami rasakan adalah kasih yang memiliki syarat. Kami mengasihi orang lain jikalau mereka itu mengasihi kami. Itulah kasih duniawi. Tapi Engkau mengingatkan kami orang percaya bahwa tanda kami adalah murid-murid-Mu, anak-anak-Mu. Kami harus memiliki kasih seperti Engkau Tuhan, supaya kami mampu dikenal oleh dunia ini. Karena jikalau kami mampu menghidupi kasih-Mu Tuhan, kami akan diterima semua orang. Bahkan musuh kami pun akan menjadi teman kami. Yakinkan kami selalu Tuhan, supaya tidak tergoda dan jatuh dengan menggunakan tanda-tanda dari dunia ini, aksesoris di dunia ini sebagai tanda kami orang beriman. Dan ajari kami selalu Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami menghidupi kasih-Mu yang selalu baru kami rasakan. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, HKBP Palangkaraya ini, supaya tetap boleh hidup di dalam kasih. Jauhkan kami Tuhan dari penyakit yang melanda dunia ini. Bahkan berikan kearifan, kepintaran terhadap orang-orang pintar yang mempunyai talenta untuk menemukan Tuhan obat dari virus corona, supaya dunia ini boleh tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahkan Indonesia, bahkan jemaat Palangkaraya boleh tetap beraktivitas seperti semula, sehingga kami tetap bersuka cita Tuhan menjalani kehidupan kami bersama-sama dengan Engkau. Berkati juga seluruh pelayan-Mu Tuhan yang melayani Engkau di gereja-Mu ini HKBP Palangkaraya, mulai dari pendeta resort kami Pak Hala Simanjuntak, dan kami para pelayan lainnya, sintua dan calon sintua, dan yang mengabdikan diri melayani di gereja-Mu ini melalui perekaman ibadah ini. Tim yang sudah dibentuk, berikan mereka kesabaran, kekuatan dan kesehatan, agar boleh selalu memakai hidupnya untuk mendampingi kami melayani Engkau Tuhan. Berkati juga seluruh keluarga kami yang jauh dari kami, jauhkan juga dari segala penyakit. Berikan panjang umur, sehingga di waktunya kami boleh tetap bertemu dan memuji memuliakan nama-Mu. Walaupun kami Tuhan berdoa dan kebaktian di rumah masing-masing, jadikanlah ibadah kami menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu. Apapun yang menjadi kerinduan, cita-cita kami masing-masing, jemaat-Mu HKBP Palangkaraya, berikanlah itu Tuhan, seturut dengan keinginan. Ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan, supaya kami selalu layak disebut anak-anak-Mu. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan selalu berdoa kepada Bapa di surga. Amin.
Mari kita memuji Tuhan, kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita dari buku Ende nomor 123 ayat 1 sampai seterusnya.